Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, segala puji bagi Allah atau Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat sehingga saya dapat menyelesaikan tugas mata kuliah akhir akuntansi forensik. Kemudian tak lupa pula sanjung sedikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, dan tidak lupa pula terima kasih yang besar-besarnya kepada dosen pengampu yaitu Ibu Nita Erika Aryani, STIAK, MSc. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Murtada Riyadi dengan NPM 2301103010052. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau mereview paper jurnal, yaitu terkait fraud risk analysis using fraud hexagon model and Danish M score in the financial report of PT Indo Listrik Nusantara period 2021 until 2023. Nah, untuk judulnya ini sendiri yakni fraud risk analysis using fraud hexagon model dan Danish M score in the financial report of PT Indo Listrik Nusantara period 2021 until 2023 ini sudah dapat dinilai cukup untuk menjelaskan penelitian terkait menganalisis adanya fraud dalam laporan keuangan PT tersebut, dan di mana penelitian ini itu menggunakan fraud hexagon model untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mendorong terjadinya fraud seperti pressure, capability, opportunity, rationalization, arrogance, and collusion. Serta ini menggunakan Danish M score untuk mendeteksi apakah adanya manipulasi di laporan keuangan melalui analisis rasio keuangan. Dengan menggabungkan kedua metode tersebut, maka peneliti itu berupaya untuk mengetahui apakah terdapat indikasi kecurangan atau fraud dalam penyajian laporan keuangan perusahaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, lantas fenomena apa yang menjadi motivasi peneliti? Nah, jadi paper ini itu dilatar belakangi oleh maraknya kasus kecurangan atau fraud dalam laporan keuangan perusahaan di Indonesia. Salah satunya itu kasus pemalsuan data keuangan pada salah satu PT yaitu Garda 7 Buana Tbk yang mengakibatkan kerugian mencapai 711,5 miliar. Nah, kasus tersebut itu bermula diawali dari kontrak kerja senilai 250 juta dolar yang berakhir dibatalkan oleh mitra bisnis dan perusahaan tersebut gagal mencatat pendapatan secara penuh pada laporan keuangan tahun 2012. Motivasi ini juga lebih spesifik ketika peneliti itu menemukan adanya ketidakwajaran dalam penyajian laporan keuangan PT Indo Listrik ini pada tahun periode 2021 sampai 2023, yang dimana angka total penjualan meningkat signifikan pada tahun 2022 itu sebesar 40 miliar 311 juta 57.941 rupiah atau naik hampir sekitar 111% dibanding tahun 2021. Nah, itu diikuti oleh rincian biaya yang sangat tinggi sehingga menghasilkan laba bruto yang kecil. Kondisi ini itu menimbulkan kecurigaan adanya fraud atau manipulasi antara manajemen dan karyawan. Dan selain itu, peneliti itu juga menemukan adanya praktik pencatatan ganda atau praktik double book di dua database yang berbeda seperti kepentingan manajemen internal dan perpajakan. Lantas teori apa yang menjadi landasan dalam tinjauan pustaka kali ini? Nah, jadi penelitian ini itu menggunakan grand teori berupa teori perusahaan atau theory of the firm yang menjelaskan bahwa tujuan utama perusahaan ini itu untuk memaksimalkan profit baik long term ataupun short term, yang dalam konteks ini itu laporan keuangan menjadi alat utama untuk menilai kinerja perusahaan yang sangat rentan terhadap manipulasi. Dari fraud ini kemudian ada dari fraud triangle pada jurnal Essay 1953, yang dimana kecurangan itu terjadi akibat 3 faktor, yaitu
pressure, opportunity, dan rationalization. Kemudian munculnya Frank Diamond pada tahun 2004 yaitu dengan menambahkan faktor capability dalam komponen keempat, dan Cruyff menambahkannya pada tahun 2011 yaitu pentagon. Jadi adanya faktor arogan atau arrogance dan menggantikan kompetens dan kapasitas. Nah, kemudian pada tahun 2019 Posinas itu menambahkan menjadi proud hexagon, yang dimana adanya faktor kolusi atau collision itu sebagai komponen keenam yang digunakan sebagai alat analisis utama penelitian ini. Di mana keenam faktor tersebut adalah stimulus, pressure, capability, collision, opportunity, rationalization, dan ego atau arrogance. Kemudian metode apa penelitian yang digunakan? Jadi peneliti ini menggunakan mixed method yang menggabungkan pendekatan kuali dan kuanti, di mana objek penelitian tersebut adalah PT Indolistrik dengan pada 3 periode, 3 tahun. Jadi pada periode 2021 sampai 2023, di mana sumber data ini pada data premier itu diperoleh melalui wawancara, observasi, kuesioner, hingga ada focus group discussion dengan auditor, staf keuangan, dan karyawan perusahaan. Kemudian adanya data sekunder yaitu dari laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi pada PT Distrik Nusantara. Kemudian untuk populasinya ini berjumlah 60 karyawan dari divisi auditor, keuangan, dan akuntansi, yang dimana teknik pengambilan sampel menggunakan pervasive sampling dengan rumus Loftin atau margin of error 5%, yang dimana menghasilkan 52 responden. Nah, kuesioner ini sendiri berisi 20 pernyataan yang mencerminkan 6 komponen proud hexagon dan diukur dengan skala Likert. Analisis kuanti ini dilakukan dengan menghitung 8 komponen Benes M-score ya, dari laporan keuangan. Kemudian diakumulasi menggunakan formula M-score yang dapat dilihat pada PPT ini. Nah, selain M-score kemudian itu dibandingkan dengan parameter min 2,22 untuk menentukan apakah perusahaan itu berstatus manipulator atau non-manipulator. Mengapa? Karena penelitian ini tuh menggunakan Benes M-score model sebagai alat detektif kuantinya. Jadi model ini itu terdiri dari 8 rasio indeks keuangan seperti DSRI atau Daily Sales Receivable Index, kemudian ada GMI, Gross Margin Index, dan ada AQI, Asset Quality Index, SGI, Sales Growth Index, kemudian ada DPI, Depreciation Index, kemudian ada SGAI, Selling General and Administrative Expense Index, kemudian ada LIFI, Leverage Index, dan TATA, kemudian ada Total Accruals to Total Asset. Nah, jika nilai M-score-nya itu lebih besar min 2,22, maka perusahaan dikategorikan sebagai manipulator. Jika kurang dari min 2,22, maka dikategorikan sebagai non-manipulator. Nah, kemudian apa yang menjadi hasil dari pembahasan penelitian? Nah, jadi dari 52 responden, ini mayoritas menjawab setuju, yakni 56%. Dan sangat setuju, 27%. Mana menunjukkan bahwa ke-6 komponen fraud hexagon relevan dalam mengidentifikasi risiko kecurangan secara rinci. Nah, itu stimulus atau pressure itu memperoleh nilai tinggi sebesar 67,3%. Nah, responden itu pun setuju di hotel collision 67, kemudian ada rasional itu 63,5, ego arrogance 59,6, kemudian ada opportunity 57, kerja antar karyawan itu dan auditor serta budaya pengunduran diri menjadi faktor dominan yang berpotensi mendorong terjadinya kecurangan di perusahaan. Hasil dari analisis Benes M-score ini juga, perhitungan Benes M-score itu menghasilkan nilai min 2,27 pada tahun 2021, yang mana menjadi non-manipulator. Nah, kemudian ada min 1,95 pada tahun 2022. Nah, ini disebut manipulator karena besar dari min 2,22 dan min 2,37 pada tahun 2023. Itu non-manipulator. Laporan keuangan ini tahun 2022 dikategorikan sebagai manipulator karena indeks GMI itu mencapai 1,65.
peningkatan margin kotor yang tidak wajar, yakni mencapai 1,91 yang menang pertumbuhan penjualan fiktif signifikan kepada DeFi, itu peningkatan leverage yang meningkat risiko manipulasi dan ACI sebesar 1,63, yang mana indikasi perbaikan pengenalan biaya yang mencurigakan. Temuan ini diperkuat oleh konfirmasi manajemen bahwa perusahaan melakukan double bookkeeping, satu database untuk manajemen internal dan satu untuk perpajakan yang merupakan bentuk struktur fraud yang untuk minimalkan pembayaran pajak. Nah, demikian ini sejalan dengan temuan Plenarigi pada tahun 2023 dan yang 2022 yang mana menyatakan bahwa kombinasi faktor hexagon itu dapat memicu kecurangan laporan keuangan. Namun berbeda dengan temuan Salsabila pada tahun 2022 yang mana menunjukkan bahwa beberapa komponen hexagon itu sebenarnya tidak memiliki hubungan terkait adanya fraud. Nah, kesimpulan dan saran untuk peneliti yaitu maka kesimpulannya itu menyimpulkan bahwa PT Listrik itu terindikasi melakukan kecurangan laporan keuangan pada tahun 2022 yang dibuktikan dengan nilai iris dan skor sebesar 1,95, di mana melampaui ambang batas manipulator. Ini min 2,22. Nah, indikator yang dominan meliputi GMI, ROI, CI, dan DeFi. Nah, teman-teman ini itu diperkuat oleh hasil analisis fraud hexagon yang menunjukkan bahwa seluruh 6 komponen stimulus, probability, collision, opportunity, rationalization, dan ego itu berperan dalam menciptakan risiko kecurangan di lingkungan perusahaan. Kemudian ada praktik penciptaan ganda atau double bookkeeping yang ditemukan merupakan bukti nyata adanya struktur fraud yang sistematis. Nah, saran peneliti adalah PT Indolistrik ini disarankan untuk meningkatkan integritas dan profesionalismenya dalam pencatatan seluruh transaksi keuangan. Kemudian diperlukannya juga penguatan sistem pengendalian internal dan pemisahan top desk yang perlu dilakukan secara konsisten. Kemudian auditor internal dan eksternal itu juga hendaknya dipilih dari pihak independen yang mengutamakan integritas dan harus adanya budaya perusahaan yang melanggar ketika suatu etika dilanggar, maka itu sebenarnya harus dieliminasi agar tidak menjadi kebiasaan yang mana merasionalisasi atau mewajarkan adanya tindakan fraud. Untuk penelitian selanjutnya itu diharapkan untuk memperluas sampel ke lebih dari satu perusahaan dan menggunakan metode baru. Sekian dari presentasi saya terkait review jurnal paper pada kali ini. Mungkin mohon maaf apabila ada kata yang salah atau mungkin kurang jelas atau kurang lengkap. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.